Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Tetap semangat ya walau di rumah. Hari ini kita ketemu lagi ya sama Bu Leli, pelajaran IPA. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita baca doa dulu ya. Kita baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan dua materi ya. Yang pertama adalah tentang unsur senyawa dan campuran. Yang kedua tentang asam, basa, dan garam. Nah, untuk materi yang pertama yaitu tentang unsur senyawa dan campuran. Beberapa minggu lalu mungkin kalian sudah dikasih tugas sama ibu ya. Mungkin udah ada gambaran unsur itu seperti apa aja yang masuk unsur. Nah, sekarang ibu mau jelaskan. Unsur itu adalah zat yang paling sederhana ya. Nah, kalau dari tabel periodik yang udah kalian hafalkan itu banyak sekali ya jenis-jenis unsur. Nah, di sini yang ada di hadapan kalian ada unsur ya. Ini meja ini terbuat dari besi. Besi ini unsur ya. Itu besi itu lambangnya Fe, ferum. Nah, itu unsur. Nah, kemudian seperti cincin yang ibu pegang, pakai ini juga unsur. Ini titanium. Ini emas, itu juga unsur. Nah, kebanyakan unsur itu kalau dia logam itu biasa digunakan untuk perhiasan ya. Seperti perak, age, argentum, emas, aurum, titanium, Ti. Nah, itu semua adalah unsur ya. Sama dengan di rumah kalian juga banyak unsur seperti paku yang terbuat dari besi itu juga ya. Atau ini alat-alat masak yang terbuat dari aluminium. Aluminium itu Al, itu juga unsur. Tapi kalau misalkan sendok stainless steel seperti ini masuknya senyawa. Karena stainless steel itu gabungan dari beberapa unsur. Dia gabungan ada Fe-nya, ada Ti-nya, ada Al-nya ya. Itu gabungannya namanya alloy. Nah, kemudian tadi unsur. Nah, kemudian berikutnya adalah campuran dengan senyawa. Nah, di sini ibu punya kaca. Kaca ini tergolong ke dalam campuran ya. Plastik juga campuran ya. Nah, ini semua ini yang botol juga adalah campuran ya. Nah, kemudian kalau air ini yang ada di dalam sini itu masuknya senyawa. Air itu senyawa H2O, dia gabungan antara hidrogen dan oksigen. Jadi unsur hidrogen digabung dengan unsur oksigen menghasilkan air ya. Ini adalah senyawa. Nah, kemudian kalau misalkan ini yang di dalam ini adalah air kunyit. Air kunyit ini tergolong ke dalam campuran ya, belum campuran. Karena dia gabungan antara air, senyawa dengan kunyit. Jadi senyawa dengan senyawa jika digabungkan bisa menghasilkan campuran ya. Jadi jelas ya bedanya antara unsur senyawa sama campuran. Senyawa jika digabung dengan senyawa itu akan membentuk campuran. Nah, sedangkan senyawa itu gabungan beberapa unsur seperti air tadi. Unsur hidrogen dengan oksigen digabung akan menghasilkan air ya. Itu. Nah, kemudian untuk campuran itu ada yang homogen, ada yang heterogen. Kalau air kunyit ini tergolong campuran heterogen karena kunyitnya bisa mengendap dia di bawah sehingga harus dikocok. Sama seperti air dengan kopi itu juga campuran heterogen. Nah, sedangkan kalau misalkan kita mau buat air garam, larutan air garam, kita masukkan air, kemudian kita masukkan garam. Ini garam ya, 1 sendok. Nah, ini jika kalian aduk terus dia akan menghasilkan campuran homogen. Bukan homogen karena jika dia larut semua, si garamnya akan larut secara keseluruhan dengan air sehingga dia termasuk ke dalam campuran homogen ya. Air garam itu air gula itu sama ya, itu homogen. Nah, oke, diaduk terus sampai larut ya. Nah, kalau misalkan kalian punya susu bubuk dicampur dengan air, itu jadinya heterogen. Karena nanti lama-lama si susu bubuknya bisa mengendap. Atau terigu dengan air, itu juga campuran heterogen ya. Jadi kalau yang homogen itu dia terlihat menyatu setelah diaduk ya. Dia hanya bisa dipisahkan jika ada proses pemanasan, baru bisa dipisahkan. Tapi kalau disaring, dia tidak bisa, tidak ada residunya. Tapi kalau yang heterogen bisa, kayak air dengan terigu setelah disaring masih bisa kita dapat residu terigunya ya. Oke, itu materi unsur senyawa dan campuran. Nah, pasti harus belajar tentang itu supaya kalian bisa membedakan.
di alam ini banyak zat-zat yang tergolong unsur, senyawa, dan campuran, dan kalian bisa membedakannya antara unsur, senyawa, dan campuran. Oke, ini tadi air, garam, larut semua ya. Ini tidak ada depan. Nah, ini berarti campuran homogen ya. Kemudian di sini ibu punya ini ya, karbol. Karbol ini masuknya apa bu? Masuknya campuran ya, karena di sini gabungan antara senyawa. Di sini kalau kamu lihat ada zat aktifnya nih, benzalkonium klorida sama etilen oksida. Itu kedua itu adalah senyawa. Nah, kalau dicampur akan menghasilkan campuran. Nah, coba kita masukkan ya ke dalam gelas. Sedikit saja. Oke. Kemudian lagi di sini ada cuka dapur ya. Ini cuka dapur ini banyak di dapur, sering kalian lihat ya, di warung-warung juga cuka dapur. Kalian tahu cuka dapur ini adalah senyawa ya, senyawa CH3COOH ya. Nah, CH3COOH berarti cuka itu gabungan antara C karbon, H hidrogen, O oksigen. Jadi tiga unsur tadi digabung menghasilkan senyawa yang disebut cuka, CH3COOH ya. Nah, ini berarti masuknya senyawa. Bu, kalau cukanya dikasih air jadi apa? Jadi campuran ya. Jadi air, cuka. Nah, ini cuka ya. Oke. Nah. Oke. Jadi tadi sudah bisa kita simpulkan ya. Ini tadi karbol campuran, cuka senyawa, ini juga campuran homogen ya. Nah, itu materi tentang unsur, senyawa, dan campuran. Nah, berikutnya ibu akan menjelaskan tentang asam, basa, dan garam. Nanti kalian melakukan percobaan ini di rumah ya, coba dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Kalau air kunyit, cara bikinnya gampang. Kunyitnya kamu parut atau ditumbuk, lalu diberi air, disaring ya, masukkan ke dalam botol bekas seperti ini, nggak apa-apa. Nah, Bu, ngapain ini kita buat air kunyit? Air kunyit ini sebagai indikator alami asam, basa, dan garam. Jadi kalau misalkan kamu punya 3 jenis zat nih, ini ada cairan nih 3 jenis, kamu pengen tahu mana yang asam, basa, sama garam, bisa pakai indikatornya, pakai kunyit atau bunga sepatu juga bisa, itu yang alami. Tapi kalau yang buatan, kamu bisa pakai indikator universal atau kertas lakmus, itu bisa kalian dapatkan di toko-toko kimia. Kalau di situ nanti bisa berubah warna, pakai lakmus merah, kalau dimasukkan ke zat asam tetap merah. Tapi kalau lakmus biru dimasukkan ke asam, berubah jadi merah nanti kertasnya ya. Jadi ada perubahan warna di situ kalau lewat pakai kertas ya. Ini juga nanti akan terjadi perubahan warna, nanti kalian bedanya ya. Tadi cuka, tadi ingatkan ya. Boleh kalian kasih label di sini ya, atau pakai spidol. Ini tadi cuka. Karbol kalau nggak ada di rumah, nggak ada karbol, boleh pakai sabun. Sabun apa aja, cuci tangan, sabun cuci piring, atau sabun lantai boleh ya. Kemudian ini tadi air, garam ya. Air gula boleh ya. Tapi sebaiknya kamu kasih indikatornya garam, karena kita mau membedakan antara asam, basa, sama garam. Jadi lebih baik kalian bikinnya air garam ya. Itu zat-zat semua. Nah, sekarang kita lihat ya, kita campurkan sama indikator alaminya antara 3 jenis zat ini ya. Yang pertama kita lihat untuk indikator garamnya dulu. Nah, kita lihat. Nah, lihat ya, warnanya mirip dengan warna kunyit. Nah, sekarang kita lihat si basanya ya. Lihat perbedaan warnanya ya. Perbandingannya harus sama ya, jangan terlalu banyak. Nah, kalian perhatikan perbedaan warnanya ya di sini. Ini yang agak kental atau agak pekat warnanya itu tergolong basah dicampur dengan kunyit. Nah, ini sebagai indikator garamnya tadi ya. Nah, ini asam, dia warnanya agak cerah kuningnya ya. Nah, ini berarti dia tergolong asam, basa, dan garam. Tuh, itu percobaan kita hari ini ya. Kalian silakan lakukan di rumah dengan bahan-bahan yang ada. Nanti ibu tunggu laporannya ya. Sekian dari ibu.
Sampai jumpa lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.